Gagasan besar transformasi pesantren yang menjadi visi Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya melalui Robitoh Ma'ahid Islamiyah atau RMI mendapat dukungan penuh dari kalangan pengasuh pondok pesantren se-Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua RMI PBNU Kiai Haji Hodri Arif usai dirinya memberikan arahan dalam Sekolah Transformasi Pesantren Angkatan Kedua yang digelar di Auditorium Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Petrongan, Jombang pada Minggu 23 Agustus 2026. Menurutnya, para pengasuh pesantren menganggap agenda tersebut merupakan hal strategis yang saat ini tengah dibutuhkan untuk kemajuan pesantren. Ya, secara umum para kiai itu menyambut baik gagasan transformasi pesantren ini dan mereka merasa bahwa ini bagian yang memang sangat penting untuk dilakukan. Hanya saja memang mereka secara umum merasa punya keterbatasan untuk memulai transformasi. Terutama keluhan yang seringkali muncul itu bagaimana mendanai program ini agar bisa berhasil dengan baik. Kemudian mereka juga butuh pendampingan agar proses yang misalnya mereka laksanakan itu on track untuk mencapai tujuan dari transformasi pesantren itu sendiri. Pada dasarnya mereka menyambut baik ini. Iya, tidak ada penolakan. Mereka menyambut sangat senang sekali. Bahkan beberapa kiai itu menyampaikan program PBNU melalui RMI ini bersentuhan langsung dengan ikhtiar kemajuan santri dan pesantren. Itu sangat mereka rasakan. Ya, beberapa kiai sebetulnya mengharap bahwa PBNU lebih serius mendampingi pesantren ketika mereka ingin berkembang menjadi lebih baik. Terutama yang sering muncul itu bagaimana pembinaan santri agar bisa mengakses beasiswa ke luar negeri. Itu yang paling banyak disampaikan. Yang kedua di situ tentang penyediaan infrastruktur, fasilitas belajar di pesantren. Nah, dua hal ini yang paling banyak menjadi aspirasi dari para kiai di daerah yang perlu mereka sampaikan ke PBNU. Kiai Hodri melanjutkan, dalam program Sekolah Transformasi Pesantren, para pengasuh akan diberikan pemahaman dan bekal mengenai rancangan transformasi pesantren yang meliputi transformasi pengasuhan, kelembagaan, tata kelola, kurikulum, sumber daya manusia, dan infrastruktur dengan tujuan mengembalikan jati diri pesantren sebagai pemegang otoritas sosial budaya dan pendidikan Islam. Dengan materi secara detail akan membahas 6 klaster transformasi. Jadi yang sudah kita laksanakan tuh pengetahuan umum tentang 6 klaster yang akan dibicarakan dalam sesi 2 hari ke depan. Jadi klaster pengasuhan, kemudian sumber daya manusia, kurikulum, tata kelola, kelembagaan, dan infrastruktur. Semuanya itu berkaitan dengan ikhtiar untuk kembali menjadikan pesantren sebagai pemegang otoritas sosial budaya, otoritas pendidikan, dan otoritas pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berharap bahwa pesantren di situ juga menjadi pemegang otoritas pendidikan Islam. Dan yang ketiga tentu pesantren yang kembali memegang otoritas pengamalan dan pemahaman ajaran Islam di situ. Untuk diketahui, kegiatan Sekolah Transformasi Pesantren Angkatan Kedua tersebut akan digelar selama 3 hari dan diikuti oleh puluhan pengasuh pesantren yang sebelumnya telah mengikuti Sekolah Transformasi Pesantren Angkatan Pertama. TVNU melaporkan.